into the room. Bang, bang all over you. Wait for me, let me take you there. Wait for me, let me. Kembali lagi dia untuk mengatasi masalah tanpa solusi. Sebenarnya hukum di kita tuh memang agak-agak ya kadang-kadang karena mungkin saya bukan orang hukum jadi kadang-kadang tidak mengerti. Seperti yang baru-baru saja dilakukan oleh keputusan dari MK bahwa kalau misalnya ada anggota DPR yang terlibat itu, kalau misalnya akan diperiksa harus melalui izin dari presiden. Bayangkan bagaimana seorang legislatif kalau mau diperiksa itu harus melalui eksekutif oleh yudikatif. Ini bagaimana? Barang-barangnya jadi sebenarnya membingungkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa yang namanya hukum itu semua orang sama di depan hukum, menurut saya tidak ternyata. Tapi bagaimana supaya sekarang ini balik lagi ke masalah Gayus, supaya Gayus itu jerak? Seperti apakah yang harus dilakukan? Pak Jarwo mungkin punya saran, bagaimana dibuatnya ini? Jadi menurut berita Pak Denny, ya, itu Gayus Tambunan itu tercatat sudah 68 kali dia keluar masuk ruang tahanan Pak Denny. 68 kali. 68 kali dia. Kenapa sampai dia begitu banyak begitu masuk keluar? Kenapa terlalu sering? Kenapa? Karena ada pintunya Pak. Coba ruang tahanan di tembok full semua nggak bakalan keluar masuk gitu. Ya kan Pak? Orang diomelin. Iya. Dia ngomong begitu, orang tua ngomong begitu apa bener? Bener lah, Meng. Bener dari mana? Ya Bener-bener tua. Ya bener, coba. Karena ada pintu, maka dia bisa keluar masuk. Tom Coba and kalau Jerry di tembok masih bisa. Pak, ya Anda kan jangan... sekali dia ngebobol. Ingus nggak ada pintu bisa keluar masuk. Kejadian Gayus Tambunan makan di Ketupat. restoran, makan ketupat, makan di restoran, Di restoran. di Makannya di luar, ya, Makannya di mana? ya di restoran. Bukannya di piring Pak. Iya, pakai piring. Makannya pakai piring, tapi makannya di restoran. Di restoran. Makannya pakai piring. Nggak pakai celana Pak? Pakai. Ya Gayusnya pakai dong. Piringnya pakai celana. Nah ini perlu adanya Piring. bukan Garpu. ya Allah. Sendok. Ayan. Ya, bukan. Sambal kali, sambal. Cuci tangan. Bukan. Gayus perlu apa? Ke WC. Enggak, yang namanya pihak lapas. Pihak lapas itu Perlu yang mengawasi. Enggak, mengevaluasi Pak Denny. Oh. Kenapa bisa terjadi seorang tahanan itu bisa makan di luar? Bisa makan di luar. Perlu sekali-sekali Pak Denny mengundang para chef untuk masak di penjara itu Pak Denny. Para chef. Mungkin Gayus Tambunan mungkin merasa tidak variatif yang namanya menu Makanannya. makanan di lapas. Jadi diturunkan melalui para chef gitu. Enggak, itu parasut. Nah, kalau perlu sekali-sekali undang juga chef-chef yang cantik-cantik tuh Pak Denny. Jadi supaya warga binaan itu puas lahir dan batin Pak Denny. Nah kayak ini beneran saya nggak setuju, Pak. Nggak setuju kenapa? Ya nggak setuju aja, Pak. Ya alasannya apa? Ya. Gini, What's Pak. your reason? Oke. Supaya jerah Pak Denny, Nggak enak-enakan sup ayam Pak. supaya itu masuk sup Agar. agar. Bukan sup ayam. Agar lembek Pak. Enakan Jelly, sup jelly. ayam. Jelly. Mendingan Pak Denny. Ayo apaan? Ayo. Oh, Mendingan. berarti udah berobat. Udah mendingan. Mendingan dibikin penjara di tengah lautan Pak Denny. Nah, ini benar nih. Alpukat Pak. Kok tengah lautan? Dulu kan ada penjara di luar negeri. Alcatraz. Alpukat. Alpukat. Alcatraz. Diganti Pak, namanya Pak. mohon maaf. Emang dari dulu Alcatraz. Ini mohon maaf. Kalau bikin penjara di tengah lautan, segede apa penjaranya? Di penjara tengahnya ada lautan. Apa jadi maksudnya itu tadi ada Penjara. jadi Penjara itu seperti Alcatraz di Amerika itu loh Pak. Jadi supaya orang tidak bebas keluar masuk. Pak, maksudnya begini Pak. Ini makanya saya bilang. Jadi begini Pak Denny. Lapas itu harus dilakukan penjagaan dengan berlapis
supaya tidak lepas. Ya, itu maksud Pak Tukijo itu. Tapi Terima kasih, Pak Tukijo. percuma Pak, percuma itu. Ya. Makanya sekarang istilahnya kan bukan narapidana sebenarnya, mereka itu warga binaan. Oh begitu Pak. Namanya Badrun. lembak, Betul, itu beda dibedakan ya. Dulu tuh Lembaga penjara. Kalau sekarang ini pemasyarakatan. lembaga pemasyarakatan. Makanya itu warga binaan. Ya, Karena warga betul. binaan berarti harus ada yang membina. Nah, Darmono benar ini. Ini kita mau ngobrolnya mau kemana? Ini para Ini kalau warga kita ngobrolin seperti ini, Gayus bisa ketawa-ketawa ini. Iya Ini Pak. gara-gara Pak Saprudin nih. Emang Gayus nonton juga Pak? Gayus nonton juga ini. Nih, saya yakin nih Mas Gayus ini. Coba wignya dilepas dulu, Pak. Wignya. Oh, asli. Oh, itu asli. Kirain wig ya? Interupsi, Kang Denny, Kang Denny, Ya. interupsi. Kenapa? Ngapa? Ya interupsi sebentar. Iya. Ini penting, ada berita penting. Gua matiin lo. Gua matiin nih. Jangan dimatiin, jangan dimatiin, berita penting. Oh lo. Meng kasihan si Riko loh, Meng. Biarin Aduh. aja. wah, Remote berkuasa. Jadi emang bagusnya tuh di Pak, penjara. bentar, Pak. Hah? Main mati-matiin aja. Apaan lo? Remote-nya. Wah. Remote. Lu so asik lu, so imut. Remote. Remote. Pak ini aja keluar Pak yang bawa kabur anak SMA Pak. Dah, Tapi jadi saya yang Pak saya nyalain dulu, Pak ya. Ya, Main mati-matiin. hati-hati. Ya udah lu balik lagi sana. Hah? Lu nyalin dari situ? Tunggu dulu, penting, Pak, penting. Oh tunggu. iya, cepat. Selamat, remote-nya udah saya pegang. Jadi nggak bakal bisa dimatiin lagi, apalagi Bang Komeng. Sekarang saya bisa tenang baca berita. Ya, ini dia penting beritanya ya, Kang Denny dan semua panelis dengerin di rumah juga ya. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pemunculan sesosok ya makhluk di sebuah minimarket. Waduh, makhluk yang diduga sebagai makhluk halus ternyata ya itu telah membuat heboh kalangan netizen di sosial media. Selamat nih kalimat. Makhluk halus tersebut berparas cantik, putih dan mulus. Siti Rohmah namanya ya. Diduga dia bekerja untuk minimarket di Bandung. Aduh, banyak yang bilang bahwa dia lebih pantas menjadi anggota girl band. Band cewek lah, girl band. Ketimbang seorang kasir di minimarket. Selain pemunculan makhluk cantik penunggu minimarket, sebelumnya juga heboh dengan pemunculan makhluk cantik penjual getuk bernama Nini. Gampang nih, Nini. Tutu. Bisa Nini, bisa Tutu. Demikian laporan fenomena pemunculan makhluk-makhluk cantik di tempat tak biasa. Dengan profesi tak biasa. Ya, saya Riko Ceper melaporkan untuk Breakdown News ILK. Kita kembali ke Kang Denny. Iya, terima kasih. Nih, Apa sih Bang interupsi cuma buat berita kayak gitu? ya itu namanya juga berita, berarti kita harus membahasnya. Menurut Ibu Rukmini gimana? Saya nggak ngerti apa pentingnya berita itu sampai harus menginterupsi masalah Gayus ini. Oh, padahal Terus, lebih penting ini. Ya pentingnya apa sih kemunculan makhluk-makhluk cantik kemudian menjadi heboh. Tapi gini ya Pak, kayak masalah yang si getuk ini ya, Iya. penjual getuk, Penjual getuk yang cantik. Adik-adik sempat tahu yang penjual getuk yang cantik di jembatan penyeberangan, kemudian sempat diundang ke TV-TV. Iya, betul. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih Nggak Pak. ada yang salah, karena dari dulu juga udah ada kan yang dulu yang ngejual yang Nah di... ini dia nih Pak. Ya, ini yang cantik nih. Sebenarnya memang suka tidak suka kita hidup di dunia yang orang itu menilai dari fisik. Seolah-olah kalau misalkan ya kalau orang sudah memang secara fisik itu ganteng dan cantik, kalau melakukan profesi yang menurut mereka harusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wajah ganteng dan cantik itu langsung heboh. Iya, betul. Kayaknya oh kalau pekerjaan ini standar mukanya harus seperti ini. Kalau pekerjaan ini standar mukanya harus seperti ini. Akhirnya Pak, bukannya saya ngiri ya Pak, sama sekali bukan. Tapi justru kadang-kadang kasihan. Kasihan. Mereka mengalami popularitas sesaat karena dihebohkan oleh orang-orang di sosial media. Mereka seperti seolah-olah udah diangkat-angkat. Tapi setelah euforia itu berakhir, Hilang juga. hilang juga. Iya. Nah masalahnya kadang-kadang orang seperti ini secara mental nggak kuat. Pak, saya setuju dengan Buruk Mini ini Pak. Ya, tapi Pak Wardoyo sendiri melihatnya seperti apa? Begini Pak Naimin ya. Jadi kalau Sebentar, Pak Gopli nih. Iya. Pak Naimin. ya, saya ya Pak. Iya.
Kalau menurut saya wajar aja gitu Kak, nasib orangnya siapa tahu ya Pak. Betul. Betul, karena memang dia kebetulan Cantik, cantik. dia nggak salah dong ya. Dia kalau nggak misalnya salah cantik, karena kan juga jangankan penjual getuk Pak. Iya. Di yang jual apem aja Pak. Jual apem. Ada di sosial media kan ya. Oh, Lo mau berobat? Yang itu sosial apa? sosial media Pak, Nah, sosial itu. media. Nah, kan juga banyak gembar-gemborin tuh yang jual apem segala macem. Wajar lah ya. Wajar. Kalau menurut saya wajar. Bapak ijazahnya dari keramik ya Pak. Wajar mau dari Iya. daun, Bapak dari keramik. Jadi kalau menurut saya wajar-wajar aja Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, Nggak terlalu apa-apa, bermasalah. nggak apa-apa, nggak Kecantikan jadi jangan masalah. disalahkan. Saya mau tanya, menurut Cak Lontong penting nggak hal seperti ini? Tapi nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa